Teman-teman, di sini ada gambaran tentang seseorang yang sedang mengurus surat-surat administrasi. Nah, bagaimana teman-teman perasaan kalian ketika melihat gambar tersebut? Apakah Anda kesal, marah, gregetan banget, atau negative thinking? Ini juga termasuk dari pengalaman ayah saya ya, ketika kemarin mengurus sertifikat rumah di salah satu instansi gitu. Nah, kebetulan memiliki pengalaman yang kurang baik, harus kembali lagi dan diminta untuk terus kembali dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Urusan tersebut masih belum selesai. Nah, ini sama dengan gambaran yang tadi saya berikan mengenai pengurusan administrasi yang berbelit-belit. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Cerita saya sebelumnya berkaitan dengan ASN di dalam menjaga komitmen mutu. Nah, ini menarik ya teman-teman. Membahas tentang komitmen tentu berkaitan dengan janji awal. Nah, janji yang diwujudkan itu harus melalui perbuatan. Perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan melayani. Bagaimanakah caranya agar kita dapat menjaga janji tersebut? Melakukan pekerjaan dengan tulus akan membuat kita dapat menjaga komitmen kita. Apalagi ASN ini terikat di dalam sumpah jabatan sebagai aparatur sipil negara. Nah, berangkat dari fenomena ya, yaitu adanya kesenjangan antara harapan dari pemerintah untuk menciptakan good and clean governance atau pemerintahan yang bersih dan juga baik. Dengan mengimplementasikan yang ada, maka masih banyak sekali keluhan yang ada di masyarakat. Bahkan sering kita dengar statement di masyarakat yang menyatakan bahwa pelayanan publik itu tidaklah efektif dan efisien, masih berbelit-belit seperti pengalaman orang tua saya tadi sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu tantangan dari pemerintah untuk menciptakan kepercayaan publik atau trust ya melalui pelayanan prima. Tentu diharapkan aparatur dalam hal ini dapat berkontribusi positif di dalam mencapai visi, misi, institusi atau tempat kerja tersebut. Dan yang menjadi targetnya adalah terciptanya layanan prima melalui penyelenggaraan yang efektif, efisien, inovatif, dan mutu. Siapa sih yang tidak ingin diberikan pelayanan yang baik? Misalnya ketika Anda menjadi mahasiswa dan ingin mengurus izin cuti, lalu ditanya, "Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Vivi, ada yang bisa dibantu?" Nah, siapa sih yang tidak ingin dilayani seperti itu? Tapi kembali ke pengalaman Anda sendiri, apakah ketika Anda selama ini mengurus administrasi tertentu akan dilayani seperti itu? Nah, walaupun penilaian mutu itu tergantung dari persepsi individu ya, kepuasan puas atau tidak puas berdasarkan sesuai tidaknya kebutuhan dan keinginan, tetapi di dalam pelayanan publik itu juga memiliki standar etik tertentu. Ada beberapa hal ya, yaitu efektif ini sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuan yang ingin ditetapkan, dalam hal ini mengenai ketepatan waktu. Selain itu juga ada efisien. Efisien itu adalah pendayagunaan atau sumber-sumber daya yang ada. Kemudian juga ada inovasi. Inovasi di sini yaitu cara utama atau adanya pembaharuan di mana organisasi itu mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Selain itu juga ada mutu. Mutu dalam hal ini berkenaan dengan kualitas. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat perubahan itu terjadi. Maka manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi agar senantiasa melakukan perbaikan mutu sehingga akhirnya dapat memuaskan pelanggan atau publik. Komitmen mutu sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu komitmen dan mutu.
Komitmen sendiri artinya adalah janji, sedangkan mutu adalah kualitas. Maka komitmen mutu di sini artinya adalah kita senantiasa menjaga janji kita di awal sebagai ASN dalam sumpah jabatan ASN untuk terus menjaga kualitas dan bahkan kalau bisa memperbaiki kualitas dan meningkatkannya ke arah lebih baik, sehingga akhirnya dapat memberikan kualitas atau pelayanan publik yang terintegrasi. Nah, rencana aksi sebagai ASN dalam hal ini peran saya sebagai dosen adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa, yaitu seperti melakukan tridharma perguruan tinggi agar dapat berkontribusi di dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkreasi, selain itu juga memberikan space atau ruang bagi mahasiswa di dalam pembimbingan akademik, skripsi maupun mata kuliah yang lainnya. Semangat ya untuk Bapak Ibu dosen, terutama yang baru. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, saya berterima kasih telah mengunjungi channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.